record pakai aplikasinya namanya OBS ya, OBS. Karena kalau pakai Zoom itu otomatis dia. Tapi karena ini pakai Google Meet nggak ada fasilitas recordnya, jadi saya pakai OBS. Nanti Pak Aidil mohon bantuannya di-share ke teman-teman yang belum bisa hadir, mungkin anggota-anggota lagi pada bertugas ya. Ya. Jadi intinya tentang filsafat ini kemarin sudah kita bahas 2 kali pertemuan. Pertama ruang lingkupnya Pak Aidil, bahwa dan kedudukannya, ya kan, kedudukannya itu ada 2 pendapat kemarin kan, kalau kita simak lagi di materi saya sebelumnya. Ada yang mengatakan filsafat hukum itu merupakan bagian ya dari filsafat pada umumnya. Tapi ada pula yang mengatakan sebaliknya, bahwa filsafat hukum itu berada di luar lapangan filsafat ya, dan berdiri sendiri gitu ya. Jadi emang ada 2 pendapat kemarin, bisa kita sama-sama simak ya Pak. Nah, kemudian sekarang kita akan fokus di nilai atau aksiologi dari filsafat ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang hakikat dari filsafat atau hakikat dari hukum ya, yaitu ada 3 kan kalau kita bicara tentang filsafat hukum itu: ontologinya, aksiologi, dan epistemologinya. Nah, ontologi kemarin sudah kita jelaskan, Pak Aidil dan rekan-rekan, ada ya beberapa pandangan filsafat tentang hakikat hukum, dan itu akan menentukan bagaimana seorang penegak hukum ya, terutama hakim ya, sebenarnya tidak hanya hakim ya Pak Aidil ya, termasuk penyidik juga, termasuk jaksa juga, termasuk ya lawyer juga, bagian dari penegak hukum ya, termasuk masyarakat pada umumnya juga yang bersentuhan dengan hukum. Bagaimana sebenarnya masyarakat juga memiliki pandangan masing-masing tentang hakikat hukum. Nah, kemarin sudah dicontohkan di materi kita, dalam satu kasus hakim ya bisa saja terbagi menjadi 3 mazhab aliran filosofis hukum ya. Yang satu misalnya mengatakan hukum itu adalah undang-undang ya, atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang gitu ya. Ada juga hakim yang berpendapat hukum itu ya hukum yang adil gitu ya. Kalau hukum itu tidak adil, maka hakim tidak mau ya, berdasarkan tentunya subjektivitas keadilan ya tuh si hakim itu. Ada juga yang ketiga, hakim yang berpendapat ya bahwa hukum itu adalah harus sesuai dengan kehendak ya si pembuat hukum ya, dalam hal ini adalah rakyat ya. Digunakan teorinya Hans Kelsen, Grunov. Nah, jadi ada 3 sebenarnya itu ya. Yang pertama hukum positif, aliran hukum positif, tokohnya John Austin ya. Yang kedua ya alirannya keadilan ya, itu bagian dari hukum alam lah ya, termasuk mazhabnya hukum alam. Tokoh-tokohnya banyak ya, Aristoteles ya. Aristoteles banyak, filsafat itu yang berpandangan idealis ya, berpandangan idealis. Nah, bisa juga aliran-aliran sosiologi hukum juga masuk ke situ, Pak. Iya, Pak. Ke pandangan-pandangan bahwa hukum itu tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga hukum adalah ya nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat ya. Grunom. Nah, kalau Grunom itu teorinya Hans Kelsen. Nah, tadi itu yang ketiga ya. Jadi dia sebenarnya bagian dari hukum positif juga, bagian dari positivisme, tapi sudah lebih luas lagi, tidak hanya menyatakan hukum itu adalah suatu komando ya. Kalau kayak John Austin kan hukum itu adalah komando ya. Kalau Hans Kelsen sudah mengatakan tadi, hukum itu komando juga, tapi komando yang diberikan oleh si pembuat hukum ya, dalam hal ini adalah rakyat gitu. Jadi dia teori kedaulatan. Teori kedaulatan ya. Betul. Luar biasa di Pak Aidil nih. Sedikit, Pak. Teori kedaulatan betul itu, teori kedaulatannya. Jadi ada hubungannya nanti dengan teori kedaulatan ya.
banyak lah itu ya, ada hubungannya juga dengan ajaran-ajaran demokrasi ya. Jadi masuk juga ke ajaran ilmu-ilmu negara ya, ilmu-ilmu tata negara ya Pak Aidil ya. Ya dikit Pak. Betul. Semester 1 itu sampai 6. Masih ingat, luar biasa. Kalau saya teori tentang filsafat itu cuma 2 yang saya kenal, teori Aristoteles sama Jeremy Bentham aja. Bentham teorinya itu ya, teorinya keadilan proporsional ya. Bentham juga terkenal dengan itu Pak, dengan teori kemanfaatannya itu utilis. Iya, teori kemanfaatan. Kemanfaatan juga Bentham juga terkenal. Berdasarkan utilitas gitu. Betul. Kegunaan kemanfaatan. Betul. Cuman itu aja sih saya ingat, daripada dasar dari suatu nilai keadilan yang ini luar kepalanya, cuma itu aja Pak. Sisanya belum benar lama. Betul, minimal adalah Pak yang di luar kepala. Karena itu penting ya, terutama ya itu memang yang paling penting itu ya biasanya yang kita gunakan teorinya Jeremy Bentham, apalagi nanti kalau kita kaitannya dengan penelitian ya Pak, penelitian disertasi ataupun penelitian tesis ya. Nah, saya sendiri dalam tesis saya sama menggunakan filsafatnya Jeremy Bentham ya, karena saya tentang pajak ya, saya tesisnya tentang pajak. Tentunya termasuk juga Pak, betul, nggak menyela ya Pak. Masuk juga kalau saya lihat semangat untuk untuk mencapai suatu tujuan hukum saat ini lebih pada azas-azas yang dimaksud dalam teori kemanfaatan itu. Betul. Seperti kedudukan apa yang namanya disebut tadi yang kita bicarakan tentang restorasi justice contohnya itu. Konsepnya dari situ betul Pak. Kalau kita lihat dari akar sejarahnya gitu ya, konsep restoratif justice ya, konsep utilitas teori kemanfaatan tadi ya, itu berangkat dari sebuah pemahaman teori bernegara sebenarnya ya, teori bernegara yang dimulai di awal-awal itu kita mengenal negara, jenis-jenis negara yang bersifat negara orang mengatakannya polistate gitu ya. Polistate itu negara yang fokus kepada ketertiban dan keamanan. Betul. Identik dengan hukum. Ketertiban ya, stabilitas. Tapi memang kita memerlukan ya, fase-fase itu kan biasanya terjadi di awal-awal suatu negara baru berdiri ya. Kenapa? Karena banyak banyak ketidakstabilan ya, banyak pemberontakan, mungkin ya banyak konflik. Nah, sehingga pendekatan polistate itu ya sebagai penjaga ya, kedamaian ya, ketentraman ya, keamanan, itu memang diperlukan. Tapi dengan perkembangan negara yang semakin sudah lebih maju ya, tentunya tidak relevan lagi kalau cara-cara itu. Tentunya itu hal yang bersifat dinamis. Kalau yang saya kenal dulu teori penjaga malam gitu. Teori penjaga malam itu menjadi teori kesejahteraan. Betul. Akhirnya puncaknya nanti menjadi negara hukum kesejahteraan. Itulah yang menjadi cita-cita negara Indonesia yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kalau Pak Aidil udah menguasai itu udah bisa jadi dokter lah ini. Karena dulu ya yang saya gunakan itu pas lagi disertasi itu ya itu. Karena tapi bidang-bidang hukum yang terkait dengan kenegaraan tentunya ya. Kita bisa pakai itu sebagai grand theory ya, di dalam penelitian ya, disertasi ya, tesis pun nanti dipakai juga itu Pak Aidil ya. Pak Aidil apa nanti? Kira-kira temanya tentang apa Pak? belum ada gambaran. Nah, ini sangat penting ini ya, kalau kita bisa mengkonstruksikan tadi ya, mengkonstruksikan pemahaman filsafat secara tepat ya, itu akan ya mempermudah kita nanti dalam ujian tesis, karena idealnya tesis sudah menggunakan ya Pak ya pandangan-pandangan filsafat seperti itu ya dalam dimensi teoritis sebuah tesis. Tapi memang
karena pragmatisme ya dan apa namanya keterbatasan gitu ya. Mahasiswa kadang-kadang nggak muncul itu ya. Kebanyakan isinya tesis tuh analisis pertimbangan hakim, itu aja isinya. Copy paste dari undang-undang dan copy paste dari putusan, itu yang saya lihat banyakkan tesis-tesis ya. Karena hanya kecenderungannya hanya memandang bahwa hukum itu hakimnya hanya sebagai trompet undang-undang aja. Betul, harusnya diuji dengan pandangan-pandangan filsafat tadi ya. Pandangannya Jeremy Bentham, pandangannya Hans Kelsen, itu nggak muncul di tesis, tapi memang ya tadi ya karena pragmatisme dan keterbatasan lah ya, karena sibuk juga ya, jarang digarap tesisnya, tahu-tahu sudah harus ujian. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti dalam Jadi kemarin sudah kita bahas aksiologi ontologi, hakikat dari hukum, yang itu ternyata menimbulkan variasi dalam menyikapi suatu suatu permasalahan hukum ya, baik di kalangan para peneliti maupun di kalangan para praktisi hukum ya, misalnya terutama hakim. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang aksiologi hukum, yaitu nilai-nilai dalam hukum, seperti nilai keadilan tentunya yang paling penting ya, kemudian nilai-nilai persamaan, kebebasan dan lain-lain. Nanti kita akan bahas ini, ada cukup banyak materi kita ya, saya nanti akan cepat. Yang penting rekan-rekan sudah saya kasih bahan ajarnya, dan nanti juga akan saya rekam dan saya upload ke YouTube saya, jadi bisa tonton lagi dan bisa bertanya lewat komen di YouTube. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kaitannya dengan aksiologis, oke. Apa itu aksiologi? Adalah nilai atau manfaat kegunaan dari ilmu ya. Karena kita tentang hukum, tentunya ajaran tentang nilai-nilai hukum ya. Jadi menurut Siddhartha ya, dalam bukunya Idewa Gede, mengatakan bahwa dikaitkan dengan tujuan hukum antara lain aksiologi itu yang pertama ya, berdasarkan aliran hukum kodrat, aksiologi hukum adalah nilai abadi dari hukum ya, yaitu keadilan, karena hukum dipandang berlaku universal dan abadi. Yang kedua ya, berdasarkan aliran hukum positif. Jadi memandang keadilan nih macam-macam ya tadi ya. Kalau menggunakan pandangan ya hukum kodrat ya, aksiologi itu adalah keadilan ya, yang bersifat universal dan abadi. Kalau menggunakan pandangan ya kepastian hukum positivisme, maka keadilan itu adalah kepastian hukum ya. Nilai keadilan ada di norma-norma hukum itu gitu ya, yang bersumber dari ya undang-undang sebagai sumber hukum formal ya, Yang ketiga, nah berdasarkan aliran yang ketiga atau aliran realisme ya, aliran realisme ini aliran yang menekankan pada kemanfaatan ya. Aliran realisme ini alirannya kalau kita lihat tokohnya tadi ya, Jeremy Bentham, kemudian juga Rusco Paun ya, aliran-aliran yang bermazhab sosiologis juga ya, sociological jurisprudence ya. Maka di sini menekankan pada kebebasan kreativitas para hakim ya. Makanya di negara-negara common law ini memang menganut aliran ini. Akibatnya memang hukumnya dinamis di sana ya, karena hakim diberikan kebebasan kreativitas dari ya. Betul. Nah, untuk apa? Untuk memutus perkara dengan pandangan-pandangan realisme yang mengedepankan nilai-nilai pragmatisme kemanfaatan tadi. Tapi ya ada plus minusnya juga tentunya ya, karena kalau kita lihat di negara-negara common law ya, akhirnya ya kadang-kadang kebablasan juga gitu ya. Hal yang bersifat fundamental ya, karena tidak tidak dibentengi ya dengan idealisme hukum yang bersifat keadilan universal ya, bisa jadi ya ini dimanfaatkan juga. Tentunya setiap pandangan masing-masing memiliki ya keterbatasan dan juga memiliki keunggulan. Rekan-rekan ya. Yang pertama, kita lihat pandangan yang paling banyak dijadikan argumen ya, ataupun pegangan ya di dalam memandang
keadilan sebagai nilai paling utama dari hukum, yaitu dari Gustav Radbach ya. Berpendapat bahwa ada 3 tujuan hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian, keadilan. Betul, 3 ya. Ada lagi yang menambahkan ya, ketertiban ya, itu tokoh yang lain ya. Tapi menurut Gustav Radbach ini 3 ini ya. Dan keadilan menempati posisi yang pertama ya, dan utama ya, daripada kepastian dan kemanfaatan. Konsep keadilan ya, ini konsep yang pada dasarnya bersifat abstrak dan hanya bisa dirasakan dengan akal ya dan pikiran setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat, namun pelaksanaannya dapat kita lihat dari perspektif pencapaian keadilan sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya sesuatu adil. Itu konsepnya ya, memang bersifat abstrak. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana konkretisasinya ya. Pertama menurut Ulpianus ya, Ulpianus seorang filsuf ya, filsuf di era klasik, mengatakan keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya. Nah, jadi di sini sudah mulai lebih konkret ya, karena ada batasan keadilan, yaitu apa, memberikan setiap orang apa yang mesti untuknya ya. Nah, Aristoteles, bagaimana? Aristoteles mengatakan keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak. Jadi hampir sama ya dengan Ulpianus, tapi dia membaginya lagi dalam 2 bentuk keadilan. Nah, ini harus bisa kita pahami ini, karena ini kadang-kadang ya pas ditanyakan keadilan menurut siapa, nah, kita minimal tahu ya 2 jenis keadilan menurut. Nah, korektif nih masuk ke sini nanti ya, yang GR apa namanya, restoratif ya, RG tadi ya. Pertama, keadilan distributif ya. Keadilan distributif ini ya, betul. Jadi dia itu membagi ya setiap orang dalam kedudukan yang sama ya. Ya. Keadilan sama rata. Keadilan sama rata lah gitu ya. Pemerataan lah ini ya. Karena memang ini kaitannya dengan apa, pembagian penghargaan atau kekayaan yang sama ya oleh penguasa ya. Yang kedua, nah ini keadilan korektif ini yang kaitannya dengan hukum ini, terutama keadilan yang bersifat koreksi untuk mengembalikan sesuatu pada keadaan kondisi yang semula atau equity ya, yang terjadi akibat apa? Akibat penyimpangan hukum. Nah, ini biasanya ya lazimnya menjadi pegangan para hakim untuk melakukan korektif justice ya, atau juga restoratif justice untuk para penegak hukum. Rekan-rekan ya. Tuh kan, ini ada yang bocor-bocor nih. Suaranya. Aja dulu ya. Pak Yayan. Pak Yayan bisa di ini Pak Yayan suaranya. Oke, siap. Bocor itu. Di mute dulu. Oke. Kalau di Google Meet nggak ada admin ya, jadi gitu. Kalau di Zoom kan bisa kita matiin gitu ya. You can mute this participant. Oke. Berikutnya John Roll. Nah ini makanya kita pun perlu memastikan ya bidang hukum apa yang akan kita bahas nanti ya rekan-rekan ya. Karena tiap-tiap bidang hukum memiliki konsep-konsep keadilan yang spesifik gitu ya. Nah, seperti John Roll ini dia mengatakan keadilan fairness ya. Di sini ada prinsip kebebasan, principle of greatest equal liberty. Jadi ini mempunyai hak yang sama antara seluruh keuntungan masyarakat. Ya, prinsip ini ya menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Jadi kalau konsepnya John Rawls ini memang ya sangat relevan ya dengan kaitannya jenis-jenis bidang-bidang hukum ya, di bidang hukum bisnis ataupun hukum perdagangan. Nah, saya menggunakan ya teori John Rawls ini dalam tesis saya dulu di S2 ya, kaitannya dengan hukum perdagangan internasional ya, di mana para pelaku ya atau para pihak dalam hukum perdagangan internasional ya tidak boleh
ya melakukan perdagangan yang tidak adil ya atau unfair trade, dan itu didasarkan pada konsepnya John Rawls bahwa keadilan itu adalah fairness. Ya, fairness itu artinya apa? Kebebasan, ya liberty, ya liberty. Jadi tidak boleh ada ketidaksamaan ya. Makanya konsep keadilan dalam dunia perdagangan itu adalah prinsip ya fair, the principle of fair equality of opportunity. Jadi harus the same playing field. Jadi harus disamakan dulu playing field-nya, kesamaan lapangan usahanya ya, dengan konsekuensi pihak-pihak yang lemah misalnya di bidang perdagangan ya. Pihak-pihak yang lemah itu misalnya UMKM ya atau infant industry ya, itu diberikan ya subsidi ya, diberikan bantuan agar mereka memiliki kemampuan untuk bertanding, untuk bersaing ya, untuk kompetisi ya dengan pihak-pihak yang lebih kuat. Itu konsep keadilan dalam hukum perdagangan ya. Dan itu banyak digunakan John Rawls ya. Nah, Ahmad Ali kemarin kita sudah bahas, apalagi rekan-rekan yang biasa baca ya buku-bukunya beliau tentunya saya pikir beliau seorang sosiolog ya, karena banyak menulis tentang sosiologi dan juga tentang tinjauan-tinjauan empiris ya, tinjauan-tinjauan empiris tentang hukum ya. Jadi dia berprinsip hampir sama tadi dengan prinsipnya John Rawls bahwa keadilan itu adalah memberikan kebebasan ya, kebebasan memilih ya, kebebasan menjadi pejabat, kebebasan berbicara, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan. Gitu ya. Berikutnya prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang adil. Jadi memang di sini menggunakan juga ya pendekatan subjektivitas ya, tapi subjektivitasnya terbatas ya. Subjektivitas dari orang-orang yang adil. Tidak ada seorang pun yang rasional yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan yang mungkin ya adanya kesempatan membatasi bagi suatu kelompok karena ada kesempatan yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Jadi ini intinya apa? Intinya dibenarkan oleh orang-orang yang adil. Ini bersifat kolektivitas lah gitu ya, bersifat kolektivitas. Prinsip keadilan ini tidak bersifat individual gitu ya, tidak bersifat individual, bersifat kolektivitas ya. Saya kira itu ya dari pendapatnya Ahmad Ali. Beliau seorang guru besar ya, almarhum ya, sudah almarhum ya, tapi memang buku-bukunya termasuk juga Prof. Sacipto Raharjo ya sangat berpengaruh ya pada pandangan-pandangan sosiologis dan filsafat hukum rekan-rekan ya. Sama ya, dia juga menjelaskan tentang prinsip ketidaksamaan atau ketidakadilan, unfair tadi ya, unfair justice tadi, bahwa secara fakta dalam suatu negara hanya ada satu orang yang dapat menjadi presiden. Apakah demikian itu adil ya? Bahwa terhadap hal yang demikian jawabannya adalah adil asalkan semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi presiden. Kira-kira ya, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan jabatan presiden gitu ya. Tentunya bisa kita sandingkan juga nanti dengan berbagai kasus konkret ya di masing-masing bidang hukum kita ya. Nah, ini bagaimana tolak ukur keadilan menurut ahli-ahli filsafat yang lain. Nah, ini sangat ya bermanfaat sekali untuk kita ya sebagai para legal scientist. Jadi kita sebagai mahasiswa magister sebenarnya adalah seorang legal scientist. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, legal scientist. Bukan lagi seorang legal practitioner saja, tapi kita sudah menyandang gelar sebagai legal scientist. Maka penting sekali ya buat kita semua untuk memahami tolak ukur kriteria keadilan ini ya yang dicetuskan para tokoh-tokoh ahli filsafat hukum. Yang pertama Thomas Aquinas, ini yang terkenal sebagai aliran hukum aliran hukum alam ya, Thomas Aquinas ini, karena memang backgroundnya seorang agamawan ya, ini seorang agamawan ya di era abad pertengahan ya di Eropa ya. Jadi dia spiritnya ide keadilan itu dieksplorasikan dengan takwaan ya Pak Aidil ya. Dia teorinya teori
teologis ya, teologis. Makanya dikaitkan dengan ketuhanan. Betul. Ketuhanan, ketakwaan, kebajikan dan moralitas. Nah, beda dengan Hans Kelsen. Ya, makanya kita juga mempelajari pandangan filsafat para tokoh ini harus tahu juga backgroundnya, ya, backgroundnya. Ya, Hans Kelsen ini tentunya berbeda ya, karena dia seorang penganut ideologi liberal, juga seorang yang sosialis ya. Maka dia mengatakan bahwa keadilan itu subjektif, ya, tergantung dari penilaian orang atau ideologi yang dianutnya. Makanya Hans Kelsen mencoba ya meramu ataupun mengobjektifkan pandangan keadilannya itu dalam bentuk teori yang disebut dengan teori Stefan ya, Stefan Bauer teori atau teori hierarki. Ya, teori hierarki perundang-undangan. Itu ya Pak Aidil rekan-rekan ya. Nah, ini berikutnya Alfros ya, dari Skandinavia ya. Alirannya realisme ya, kita tahu realisme tadi dijelaskan juga, yaitu menekankan pada segi kemanfaatan ya, pada segi kemanfaatan. Maka tidak heran di sini apa yang disampaikan menurut Alfros ya, menurutnya keadilan adalah legalitas, sehingga tolak ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum. Jadi pandangan realis ya, pandangan realis ini kalau kita lihat berkembang di selain di Skandinavia juga di negara Amerika ya, yang mengatakan hukum itu adalah putusan-putusan pengadilan ya. Maka di sini tidak heran pandangan Alfors juga mengatakan keadilan adalah legalitas ya. Legalitas yang tolak ukurnya adalah sah menurut hukum ya, rech matechet ya, rech matechet. Tapi kata-kata rech ini harus dipahami hukum secara luas ya, beda dengan wet matechet ya. Rech ini artinya hukum secara luas, beda dengan wet itu undang-undang dalam hukum positif yang tertulis. Jadi rekan-rekan ya. Nah, yang terakhir, udah mau terakhir aja nih. Apa ya? Yang penting padat ya, cepat padat ya. Lama-lama nanti malah pusing kepala ya. Kita bahas filosofi. Ini juga ada di buku ya. Jadi rekan-rekan baca aja bukunya. Ya, bukunya Filsafat Hukum Dr. Haji Abustad SHMH, ada di bab tentang keadilan dalam putusan pengadilan. Atau kalau mau lebih jauh lagi ya, biar lebih matang tentang filsafat, baca saja bukunya Sosiologi Pengadilan ya. Sosiologi Pengadilan itu menarik sekali ya, bagaimana Profesor Ahmad Ali ya menjelaskan gitu ya tentang problematika pengadilan di negara-negara di dunia. Itu saya sih ada bukunya ya. Bukunya udah lama sekali, udah buluk gitu ya. Saya kira masih ada lah ya. Ya, tapi di online juga. Nah, bagaimana putusan pengadilan itu dinilai dari aspek keadilannya? Pertama, di sini ada yang disebut dengan legal justice. Jadi bicara tentang tadi, ini kaitannya dengan pandangan realisme juga ya rekan-rekan ya. Jurisprudensi yang dipimpin oleh aturan hukum, yakni putusan pengadilan hanya didasarkan pada pertimbangan aturan hukum yang berlaku umum, dinamakan keadilan formal. Keadilan formal ya, formal justice atau legal justice. Jadi memandang suatu jurisprudensi ya, jurisprudensi ini maksudnya adalah putusan-putusan pengadilan ya yang didasarkan pada pertimbangan aturan hukum yang berlaku umum. Nah, ada yang kedua, yaitu jurisprudensi yang diarahkan pada tujuan hukum. Nah, ini sudah lebih bersifat keadilan substantif ya. Jadi putusan yang lebih mempertimbangkan situasi dan kondisi yang spesifik dari kasus yang diperiksa dan diadili. Nah, ini memang biasanya digunakan oleh para hakim gitu ya. Karena hakim memiliki keluasan, memang beda di level ya penegak hukum ya, termasuk kepolisian ya, termasuk saya juga di bidang bea cukai, memang agak sulit ya Pak Aidil menerapkan hal-hal yang bersifat judgment law. Karena kita ada keterbatasan dari segi dari segi kekebalan hukum ya, dari segi
perlindungan hukum gitu ya. Kadang-kadang kita memutuskan tidak sesuai dengan hukum tertulis, nah itu akan berisiko buat para pejabat yang lain. Dan memang ada kondisi-kondisi sosiologis ya, bagaimana kesulitan ya menerapkan keadilan-keadilan substantif ini. Nah, memang tergantung juga nanti dengan sistem ya, sistem hukumnya ya, kondisi politik juga. Tapi pada dasarnya hakim memang diberikan kemerdekaan, hakim diberikan independensi, independen ya, berbeda dengan kita para penegak hukum yang di level eksekutif ya, di level eksekutif ya, walaupun kita penegak hukum ya memang sifatnya biasanya keadilan formal gitu ya, legal justice gitu ya. Nanti inilah laga terbrutal dalam sejarah Piala Dunia yang membuat jantung berdebar dalam laga final Piala Dunia 2010. Wah, ini ada Piala Dunia masuk sini, gimana ceritanya nih? Atau udah mau nonton bola? Oke, saya kira itulah ya, rekan-rekan ya. Ini sudah, atau terakhir nih, keadilan menurut Pancasila. Ini penting ya. Jadi biasakan, bukan biasakan, memang diharuskan gitu ya. Saya juga dulu waktu disertasi ya, wajib gitu ya mencantumkan Pancasila sebagai landasan teori. Kadang-kadang lupa gitu ya. Tapi dulu promotor saya mengingatkan ya. Karena tesis saya disertasi saya tentang hukum pajak ya. Nah, maka digunakanlah sila kelima. Nanti kita cari pandangan-pandangan para tokoh-tokoh tentang sila kelima dikaitkan dengan bidang hukum kita ya. Kalau saya tentang hukum pajak ya, ada buku-bukunya Prof. Jimli ya, kita buka di situ ya, apa itu keadilan sosial ya, nanti kita kaitkan dengan bidang penelitian kita. Nah, dalam hal pelajaran kita Pancasila ini adalah tentunya landasan filosofis ya. Ya, misalnya sila kelima tadi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, maka keadilan sosial ini ditempatkan sebagai sila kelima karena tujuan dari 4 sila yang lain. Nah, ini pandangan filosofis ya, menjadi tujuan bangsa kita bernegara ya, dari Pancasila sebagai filsafat negara. Nah, ini penting ya, pemahaman seperti ini penting ya kita dapat sekarang, dan inilah yang menjadi dasar juga ya, dasar untuk mengedepankan tadi keadilan substantif ya, restoratif justice ya, corrective justice ya, pandangan-pandangan asas-asas kemanfaatan. Nah, lebih konkret lagi atau lebih kuat lagi kita gunakan juga Pancasila ya, Pancasila karena memang sudah menjadi kesepakatan ya bersama negara Republik Indonesia ini ya, Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi dalam prinsip keadilan sosial tercakup pemeliharaan kepentingan umum ya, sebagai negara, kepentingan umum warga negara bersama, kepentingan bersama dan khusus dari warga negara, seorangan keluarga setiap warga negara. Ya, rekan ya. Nah, ini banyak ya teori-teori keadilan, nanti mungkin saya share aja ke rekan-rekan ya, menurut Noto Negoro ya. Oke, nanti dibaca aja ya, macam-macam ini ya. Ada keadilan timbal balik ya, ada lagi ya, keadilan yang baru. Kalau tadi ada keadilan restoratif, keadilan korektif, keadilan distributif, ini ada lagi teori keadilan timbal balik atau komutatif ya. Apa itu? Ya, di dalam hidup bersama, yaitu memberikan kepada sesama warga masyarakat, warga bangsa, warga negara segala sesuatu yang telah menjadi hak masing-masing. Nah, hampir sama ya. Ini peristilahan saja nih ya, menurut kesamaan nilai, kesamaan hak dan kewajiban ya. Antara sesuatu yang wajib diberikan. Oke, ini hubungannya dengan hak dan kewajiban lah ya. Dalam hakikat manusia tersimpul hubungan kemanusiaan, yaitu terhadap diri sendiri dan antara sama manusia serta terhadap Tuhan atau kausa prima. Jadi keadilan timbal balik atau komutatif ini ya keadilan yang bersifat kausa prima ya, bersifat sebab akibat ya. Kita mendapatkan lebih ya karena disebabkan ya ada kewajiban lebih juga yang kita lakukan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya rekan-rekan. Ini penting ya kita memiliki pengetahuan ini ya, karena level kita tadi sudah di legal scientist ya, MH ya, nggak main-main ya, magister hukum, tentunya bukan hanya sekedar praktisi hukum tapi sudah legal scientist. Minimal tadi sudah tahu ya keadilan macam-macam ya, substantif ya, distributif, korektif ya, sekarang ada lagi keadilan komutatif ya. Jadi keadilan komutatif itu berangkat dari ide keadilan sosial ya. Ada 3 bentuk di sini
Ya, keadilan dalam membagi-bagi, ya ini ya, masalah bagi-bagi harus adil ya Pak Aidil ya. Kalau nggak adil ini ya bisa repot nanti ya. Iya, Ya, bisa heboh ya. jatahnya ya jangan sampai kebanyakan di yang muda ini biasanya gitu ya. Yang tua Biasanya biasanya yang banyak. tua ntar bisa ya, ngamuk ya, bisa lapor nanti. Kira-kira gitulah. Wah, ini direkam bahaya nih. Kemudian keadilan bertaat ya, keadilan timbal baik-baik ya. Saya kira banyak nih ide-ide keadilan dari Prof. Noto Negoro ya. Noto Negoro ini guru besar ilmu hukum tata negara ya, rekan ya. Ya, di dalam ilmu negara juga kita pakai pandangan-pandangan beliau ini ya, filsafat negara benar ya. Jadi dia tuh bicara tentang filsafat negara, oke ya. Ini dibaca aja rekan-rekan. Kemudian menurut Soekarno, ini ya, ini paling penting ya, sebagai ya founding father ya. Juga sama prinsip kesejahteraan Soekarno ya. Sini mengatakan marilah kita terima prinsip sosial Rechtvaardigheid. Nah, dapat Rechtvaardigheid kesejahteraan di kalangan rakyat. Jadi ide-ide kesejahteraan inilah ya yang menjadi ya grunom atau hukum tertinggi ya. Hukum dasar kita ya. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Jadi ini bisa nanti dikonkretkan ya dalam bentuk praktek-praktek hukum, terutama dalam bentuk penelitian hukum ya. Misalnya masalah perdagangan ya, karena kan nanti kalau mau ngambil tesis tentang investasi ya, tentang pajak ya, bisa menggunakan pandangan-pandangan ini sebagai landasan teori ya. Oke, terakhir diskusi mengimplementasikan nilai hukum yang adil berdasarkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Jadi inilah tugas besar kita sebagai legal scientist ya, bagaimana peraturan perundang-undangan termasuk penerapannya di masyarakat ya, kita sandingkan ya dengan cita-cita nilai hukum yang adil berdasarkan Pancasila. Itu memang tidak mudah ya, tapi dengan level kita sudah legal scientist ya, kita harus mampu itu ya, karena itu yang diujikan nanti di sidang tesis kalau kita ya mahasiswa. Tapi kalau bapak-bapak sudah sebagai penegak hukum ya tentunya diujikannya nanti di depan ya, di depan hakim gitu ya. Bagaimana ya nilai-nilai hukum keadilan berdasarkan Pancasila ini ya terkadang juga menjadi bagian dari keputusan hakim ya, sumber hukum ya. Kadang hakim juga memutuskan berdasarkan keadilan walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Itulah fungsi kita belajar hukum. Jadi beda ya orang hukum dengan orang yang non hukum. Nah, orang hukum yang pandangannya lebih luas karena dia tadi memandang hukum itu tidak hanya dari peraturan perundang-undangan saja ya, tapi yang lebih yang lebih bernilai dari seorang sarjana hukum, apalagi magister hukum, adalah pengetahuannya tentang ya filsafat hukum ini, dan itu tidak dikuasai ya oleh mahasiswa yang bukan dari hukum. Itu ya rekan-rekan ya. Makanya kalau di hakim ya, terutama di pajak ya, di pengadilan pajak, banyak hakim-hakim yang tidak berbackground hukum gitu ya. Tapi memang rata-rata hakim-hakim yang tidak berbackground hukum itu ya dari akuntansi, banyak dari ekonomi, justru dia pandangan hukumnya sangat strict sekali ya, sangat strict sekali. Sangat apa tadi? Legal justice tadi, legal justice. Betul. Trompet undang-undang. Betul. Nah, ketika hakimnya dari sarjana hukum, itu ya macam-macam pandangannya ya, bisa substantif justice tadi. Saya kira itu contoh dari konkretisasi sebuah ilmu filsafat ya dalam penerapannya. Kemarin juga di slide sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ada 3 jenis hakim ya, dan itu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara. Hakim A menggunakan pandangan positivisme, hakim B menggunakan pandangan realisme, ya hakim C menggunakan pandangan hukum alam. Nah, akibatnya ya dissenting opinion betul. Mana nanti yang menang yang perbanyak suaranya. Saya kira itu rekan-rekan ya. Jadi memang konsep keadilan ya subjektif juga ya, subjektif. Kalau sudah di level hakim ya subjektif bagaimana para hakim itu. Baik, ada yang mau didiskusikan rekan-rekan? Kita ya biar ini aja, nanti saya upload, nanti kalau mau didiskusikan bisa komen aja di YouTube saya.
Oh, siap. Tapi jangan tanya yang tadi ya, yang muda yang tua tadi ya, yang main. Nanti dibawa ke hati, Prof. Nanti dibawa ke hati ya. Baik, berapa orang ini? Ada 10 orang ya. Nanti absen gimana caranya saya juga nggak ngerti. Ya, yang penting semuanya sehat semualah ya. Nanti UTS sebentar lagi, UAS sebentar lagi. Ya, jangan lupa juga siap-siap nulis tesis. Saya kira itu Pak Aidil, terima kasih, ini paling semangat. Rekan yang lain juga gantian ya. Pertemuan berikutnya jangan Pak Aidil aja yang semangat. Biasanya ada temen ngomongnya. Saya kira cukup ya Pak Aidil ya, karena siap, terima kasih. Hujan ini ya, kita siap-siap juga pulang. Tambah malam tambah susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terasa cepat nanti waktu ya. 3 pertemuan lagi ya. Berapa nih? Udah 4 pertemuan lagi ya. Izin ya. Siap. Oke ya, izin.